Ada yang mengatakan ciak ekor itu akibat over birahi lah. Ada yang bilang kejar ekor sampai muter-muter itu akibat over birahi lah. Nah, itu semua bukan karena over birahi, teman-teman. Halo sahabat kicomania, masih bersama saya di video berbagi pengalaman seputar burung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan pemahaman tentang terucukan over birahi, terucukan kurang birahi, dan burung terucukan yang birahinya stabil, teman-teman. Saya membuat video ini karena di luar sana masih ada kekeliruan tentang pemahaman ini ya. Ada yang mengatakan ciak ekor itu akibat over birahi lah. Ada yang bilang kejar ekor sampai muter-muter itu akibat over birahi lah. Nah, itu semua bukan karena over birahi, teman-teman. Makanya saya buat video ini agar di luaran sana tidak ada kekeliruan lagi tentang pemahaman ini. Nah, oke teman-teman, tanpa bertele-tele kita bahas yang pertama dulu, teman-teman, yaitu terucukan over birahi. Nah, ciri-ciri dari burung terucukan yang over birahi ini ditandai dengan bulunya sering gembung dan bulunya tidak tersusun dengan rapih, teman-teman. Jadi sekilas seperti acak-acakan mirip dengan burung terucukan yang sedang mengalami sakit ya. Namun di sisi lain ada perbedaannya, teman-teman. Biasanya burung terucukan yang sakit itu sama sekali nggak mau berkicau ya. Nah, sedangkan burung terucukan yang over birahi itu masih mau berkicau, teman-teman, walaupun kicauannya itu jarang. Dan biasanya dalam segi kicauannya itu pelan, teman-teman. Berbeda dengan burung terucukan yang sedang mengalami sakit. Untuk burung terucukan yang sedang mengalami sakit sama sekali tidak akan mengeluarkan kicauan, teman-teman. Dan di samping itu burung terucukan yang over birahi itu ditandai dengan ekornya selalu naik turun kalau ketemu burung terucukan lain, teman-teman. Tapi walaupun ekornya selalu naik turun, tidak disertai dengan ropelan. Nah, biasanya kan burung terucukan yang ekornya selalu naik turun itu disertai dengan ropelan ya. Tapi kalau untuk burung terucukan yang over birahi, itu ekornya selalu naik turun tapi tidak disertai dengan ropelan, teman-teman. Nah, kita lihat contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah contoh burung terucukan yang sedang mengalami over birahi. Jadi dalam kesehariannya dia selalu murung, gembung, bulunya tidak tersusun dengan rapi, dan jika ketemu burung terucukan lain ekornya selalu naik turun tapi tidak disertai dengan ropelan, teman-teman. Nah, jadi di sini sangat jelas ya bahwa burung terucukan yang kejar ekor sampai muter-muter itu bukan diakibatkan over birahi, teman-teman. Dan burung terucukan yang ciak ekor juga bukan dikarenakan over birahi. Jadi sangat jelas di sini ya. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu burung terucukan kurang birahi. Nah, untuk burung terucukan yang kurang birahi biasanya ditandai dengan burung terucukan selalu diam seperti sedang melamun, teman-teman. Jadi dalam kesehariannya dia selalu diam di tempat tangkringan dan kurang aktif dalam pergerakannya, teman-teman. Nah, jadi burung terucukan yang kurang birahi itu dia selalu diam seperti sedang melamun dan bulunya pun gembung, teman-teman. Kalau misalnya burung terucukan ini jinak, ketika kita mendekat barulah dia aktif loncat-loncatnya. Tapi kalau misalnya burung terucukan ini jinak lalat, ketika didekati dia akan kaget dan gelabakan, teman-teman. Lalu setelah kita berada di dekatnya, barulah dia jinak lalat lagi. Nah, itulah tanda-tanda burung terucukan yang kurang birahi, teman-teman. Jadi dalam kesehariannya kurang aktif, tidak ada gairah dalam kesehariannya akibat kurang birahi. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu burung terucukan yang birahinya stabil.
Nah, untuk burung terucukan yang birahinya sudah stabil, dia lebih cenderung aktif dalam kesehariannya, aktif dalam segi kicauannya, aktif dalam pergerakannya, loncat sana loncat sini, tapi bukan gelabakan teman-teman, melainkan loncat dari tangkringan ke tangkringannya ya. Dan dalam segi kicauannya pun lebih rajin teman-teman. Bisa diartikan bahwa burung terucukan yang birahinya sudah stabil bisa dikatakan gacor teman-teman. Nah, jadi di sini kita paham ya bahwa birahi mampu mengaktifkan segalanya. Dan dengan birahi yang stabil akan membuat burung terucukan kalian lebih gacor lagi teman-teman. Nah, coba kita lihat teman-teman, bahwa kicauan burung terucukan yang birahinya sudah stabil dan berada di puncak maksimal bisa kita lihat dalam segi kicauannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ekor dan sayapnya ini ikut aktif ya. Dan apabila burung terucukan yang birahinya sudah berada di puncak maksimal, maka ropelannya pun akan berdurasi teman-teman. Nah, itulah kelebihan birahi yang sudah stabil teman-teman. Maka dari itu birahi yang sudah stabil mampu mengaktifkan segalanya. Nah, oke teman-teman, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa paham mana burung terucukan yang over birahi, burung terucukan yang kurang birahi, dan mana burung terucukan yang sudah stabil birahinya teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.